Saudara, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita bisa menggunakan kesempatan hari ini untuk kembali berada di dalam suasana ibadah. Puji Tuhan, saudara, kita masih berada di dalam suasana Paskah, ya, mengingat kembali, mengenang kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, untuk itulah di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik yang unik, ya, yang mungkin juga akan menimbulkan pertanyaan dengan satu tema. Ya, milikilah iman, keyakinan yang sama seperti Thomas. Wah, lucu sekali. Mungkin juga menimbulkan tanda tanya, kenapa Thomas yang harus diteladani, dicontoh? Tetapi tentu bukan tidak ada penyebabnya, saudara. Saya mengambil tema ini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena saya ingin memberitahukan kepada saudara ada satu sosok yang menarik yang perlu dicontoh. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita baca lebih dulu, ya, jalan cerita dari ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, ketika dia lagi dikubur, murid-muridnya semua ketakutan. Ya, Tuhan Yesus mati, ya, Kristus sudah mati, dan murid-muridnya ketakutan. Hal ini wajar, saudara, ya, wajar. Kenapa? Kalau seorang pemimpin itu tertangkap, pemimpin itu diadili, pemimpin itu dibunuh, pasti anak buahnya akan kocar-kacir, anak buahnya akan ketakutan. Nah, sebab itu tidak salah lah kalau kemudian murid-murid Tuhan, ya, yang jumlahnya 10 orang, ya. Jadi sebenarnya murid Tuhan itu ada 12. Yang satu namanya Yudas sudah mati menggantung diri, ya, menyesal akan kesalahannya, saya nggak bertobat, kemudian dia menggantung diri sampai pada akhirnya mati. Nah, kemudian 10 orang, tinggal satu, ya, yang mestinya 11, yaitu Thomas. Thomas tidak ikut bersama-sama dengan mereka, ya, tidak ada penjelasan kemana Thomas perginya. Ya, mungkin dia mengurung diri di rumahnya sendiri atau bagaimana. Nah, tetapi 10 orang ini di dalam suasana ketakutan, mereka berada dalam satu ruangan yang tertutup rapat, terkunci. Pintu-pintunya terkunci karena takutnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tiba-tiba, ya, sudah berada di dalam ruangan bersama-sama dengan mereka dan berkata, damai sejahteralah kamu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 murid itu. Sayang, si Thomas tidak ada, ya. Nah, kita baca dulu ayatnya dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Thomas tidak ikut bergabung. Sekali lagi nggak tahu kemana rimbanya. Tetapi yang jelas, dia tidak ada di dalam ruangan itu. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan memperkenalkan diri kepada murid-muridnya dengan satu kalimat yang sangat dahsyat luar biasa, damai sejahteralah kamu. Dan saudara, kemudian ketika murid-murid ini bertemu dengan Thomas, maka mereka bersaksi, Mas, kami telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Wow, dengan sangat bangga, dengan sangat sukacita, mereka bercerita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati dan sudah menampakkan diri kepada mereka. Tetapi apa jawab Thomas? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, tunggu,
sebelum aku melihat bekas paku yang pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan kemudian mencucukkan tanganku di lambungnya yang sudah tertikam itu, sekali-kali aku tidak percaya. Wow. Apanya yang ditiru? Apanya yang dicontoh? Apanya yang diteladani, saudara? Keberadaan Thomas ini. Ya, ternyata Thomas adalah satu figur yang tidak percaya. Ya, dan memang benar. Kemudian kita perhatikan banyak orang menilai Thomas itu dari sisi negatif. Penilaian yang negatif. Karena kenyataannya berbeda dengan yang lain bersuka cita ketika mereka bisa bertemu dengan Yesus, tetapi Thomas justru berkata, tunggu dulu, aku tidak akan percaya kalau saya belum melihat bukti dengan satu cara mencucukkan jariku di tangan yang bekas paku dan di lambungnya yang bekas tertikam. Wow. Saudara, apanya yang kita contoh? Tetapi perhatikan, sebenarnya sikap hidup Thomas sebagai pengikut Yesus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, dari sisi mana Thomas itu bisa menjadi teladan bagi setiap pengikut Kristus, bagi kita semua? Dari sisi mana? Ini satu pertanyaan yang masuk akal juga. Dari sisi mana? Nah, saudaraku, perlu saya ketahui bahwa Thomas ini mempunyai keistimewaan di dalam hidupnya. Amin. Nah, haleluya, kita perhatikan. Ada 3 hal yang membuat Thomas itu harus diteladani, harus dicontoh. Ya, ini saya menyelidiki baru ketemu 3 ya, tapi mungkin dari saudara-saudara yang lain bisa menemukan lebih dari 3 ini. Tetapi 3 saja cukup saya munculkan di sini sebagai bukti bahwa Thomas patut diteladani. Ya, jadi saudaraku, ada sisi yang positif dari Thomas ini. Sebab itu jangan khawatir. Ya, kalau saudara mungkin ada yang bernama Thomas, jangan kecil hati. Ya, kalau suaminya ada yang bernama Thomas, oh jangan kecil hati. Kalau sedang berpacaran, kemudian nama pemudanya adalah Thomas, jangan dibatalkan. Ya, seringkali kita, oh enggak mau, karena namamu Thomas. Saudara-saudara, Thomas sekali lagi dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh. Seperti saya katakan, ada 3 hal yang membuat Thomas istimewa. Ya, nah perhatikan, yang pertama, Thomas itu sebagai seorang murid Tuhan dan dia berani mengambil resiko. Apapun yang dilakukan sebagai murid Tuhan, dia berani mengambil resiko apapun nanti pada akhirnya yang terjadi. Ya. Dan yang kedua, Thomas itu sebagai seorang murid tidak puas hanya sebagai seorang murid saja, pengikut Kristus saja, tetapi dia sangat berusaha ya untuk memahami kebenaran. Ya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudaraku, Thomas ini tidak mudah untuk dipengaruhi. Ya, dia waspada di dalam menerima berita-berita. Haleluya. Nah, saudara, 3 hal ini yang akan saya munculkan supaya kita memahami, mengerti, dan kemudian betul bahwa Thomas itu bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi semua orang. Haleluya. Nah, kita lihat yang pertama, saudaraku. Thomas ini berani mengambil resiko. Berani mengambil apa nanti akibat yang dikerjakan. Nah, ini saudara ya. Haleluya. Nah, dia berani mengambil resiko, artinya dia siap mati sebagai pengikut Kristus. Oh, enggak mudah loh saudaraku, jarang. Ya.
Jarang. Orang sedang kelaparan saja yang mengikuti Kristus yang dalam kondisi mungkin nggak ada berkat saja sudah mundur. Ya, tetapi Thomas luar biasa. Ya, saudaraku, dia sebagai pengikut Yesus, dia rela mati. Amin. Haleluya. Nah, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari, sekarang kita kembali lagi ke Yudea. Nah, saudaraku, setelah mendengar Lazarus mati, ya, itu Lazarus itu saudaranya Marta dan Maria. Ya, setelah Lazarus itu mati, maka Tuhan berkata, mari kita kembali ke Yudea, ya, kita ke sana yuk. Ya. Tapi apa jawab murid-muridnya? Loh, tunggu dulu guru. Ya, murid-muridnya berkata begini, Rabi, guru, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau dengan batu. Loh, mengapa masih engkau akan kembali ke sana? Mereka mengancam engkau untuk dilempar dengan batu. Wow. Saudaraku, memang peristiwanya pernah terjadi, ya, bahwa Tuhan Yesus akan dilempar dengan batu. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat ceritanya ya dalam Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 33. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Nah, ini ceritanya. Ya. Kan guru terancam untuk dilempar batu. Nah, ini ceritanya, ya. Bahwa Yesus memang sengaja mau dilempar batu oleh orang-orang Yahudi di situ. Ya, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, banyak pekerjaan baik sebenarnya yang berasal dari Bapakku yang telah kuperlihatkan kepadamu. Terus dari pekerjaan yang manakah di antara pekerjaan yang aku lakukan itu yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Tanya itu. Aku beritakan kabar baik, aku menceritakan hal-hal yang bagus. Terus dari hal yang mana kamu melempari aku dengan batu? Nah, maka jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami akan melempari engkau dengan batu. Tetapi karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, maka engkau berani mengatakan dan menyamakan dirimu dengan Allah. Inilah penyebabnya. Karena engkau menyatakan dirimu, merasa dirimu adalah Allah, maka kami melempar dengan batu. Ya, saudara, ini alasannya kenapa Tuhan Yesus harus dilempar batu. Makanya murid-muridnya menghalangi, jangan guru. Kan dulu orang-orang Yahudi mau melempari guru dengan batu, masa mau kembali ke sana? Gak usah lah. Nah, ya, wajar ya kalau orang-orang yang sudah pernah terancam pasti dia akan merasa takut untuk kembali ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16 dikatakan, Thomas tadi yang saya katakan, seorang yang berani mengambil resiko. Maka Thomas yang Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, ayo, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wow, ini komitmennya, saudara. Ayo kita pergi. Biarpun kita mati bersama-sama dengan dia. Wow, sebagai seorang murid, dia siap mati mengikut Tuhan. Dia rela mengambil resiko. Ya, saudaraku. Nah, sebenarnya bukan hanya Thomas saja yang pernah berkomitmen bahwa siap mati. Ya, murid-murid yang lain juga pernah kok. Ya. Nah, satu saat di dalam Matius pasal 26 ayat 31 sampai 35, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka semua, malam ini ya, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, kata Tuhan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan kaum itu akan bercerai-berai.
Ya, hati-hati. Kamu nanti semakin tergoncang imanmu. Nah, tetapi apa kata Petrus, salah satu dari muridnya? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Hebat, luar biasa. Oh, Petrus juga berani mati juga ternyata sama seperti Thomas. Ya, tapi apa jawab Tuhan? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Tuhan katakan demikian. Ya, Tuhan sudah dapat tahu apa yang akan terjadi kelak dengan pengakuan si Petrus ini. Nah, tetapi Petrus tetap masih membantah. Sekalipun kami harus mati, ya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Dan apa yang terjadi? Semua murid juga berkata-kata demikian. Aku juga siap mati, aku juga siap mati. Luar biasa. Ya, jadi murid-murid Tuhan ini ternyata berani mengambil resiko semua. Nah, tetapi pada kenyataannya, saudara Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, pembantu Yesus dianiaya, disakiti, dan apa yang terjadi, saudaraku, di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 74 dikatakan satu peristiwa di sana. Nah, sementara Petrus duduk di halaman, saudaraku ya, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Seorang hamba perempuan kepadanya. Kemudian berkata kepada Petrus, lah, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu kan? Ditanya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian si Petrus hanya nunggu di halaman, ya, melihat apa kelanjutan dari yang terjadi nanti. Seorang hamba bertanya, engkau kan juga selalu bersama-sama dengan dia, Yesus orang Galilea itu kan? Nah, jawab Petrus, tetapi ia menyangkal di depan semua orang, tidak hanya kepada hamba itu, di depan semua orang, di depan umum. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan itu. Nggak ngerti aku apa yang kau maksudkan. Ya, coba bayangkan. Sudah jelas ditanya, kamu kan bersama-sama dengan dia, kalau dia berkomitmen berani mati bersama dengan Tuhan. Ya, aku bersama-sama dengan dia. Tapi pada kenyataannya, kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti maksudmu. Oh, bayangkan saudaraku. Nah, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat, ya, dan kemudian berkata kepada si Petrus ini, nah, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Ya, jadi mereka berkata satu dengan yang lain, ini orang kan yang bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Petrus dengar, ya, dan kemudian apa jawabnya? Dia menyangkal pula dan dengan bersumpah, sumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, bukan berkata aku tidak kenal Yesus, tapi aku tidak kenal orang itu. Bayangkan, fatal tidak? Biarpun yang lain ketakutan, aku tidak, kata Petrus. Tapi pada saat ditanya saja, ya, dia nggak diapa-apakan, cuma ditanya, ya, kamu kan bersama-sama. Aku nggak kenal sama orang itu. Kamu itu ngomong apa sih? Lucu ya? Gimana komitmennya itu? Ya. Dan tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, halah, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu kan? Karena kelihatan bahasamu. Dari bahasamu itu aku tahu kamu pengikut, kamu orang Nazaret, kamu, ya, bersama-sama orang Nazaret itu. Aku tahu gelagatmu dari
bahasamu ya. Ya, kalau bahasa Surabaya mungkin bisa dikenal ya. Oh, porek anu nah. Kalau bahasa Jawa Tengah kan beda lagi ya. Loh, aku ora kenal. Ya. Aku ora kenal wong kuwi. Nah, ini bahasa Jawa Tengahan. Ini Surabaya, woi. Aku gak kenal ketemu. Nah, bahasa Madura lain lagi ya. Oh, aku tak kenal orang itu. Ya, nah. Jadi sudah dari logat bahasanya bisa dipahami. Nah, kamu ternyata muridnya Tuhan Yesus. Iya kan? Waduh, tetapi fatal, sungguh fatal. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Sudah mengutuk, bersumpah juga, aku tidak kenal orang itu. Dan apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan pada saat itu juga berkokoklah ayam. Ayo, malu tidak? Ketika dia mendengar suara ayam berkokok, dia sadar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia pergi ngacir, saudara. Tapi puji Tuhan, dia setelah merasa bersalah, dia bertobat. Ya, akhirnya dia menjadi rasul yang juga dipakai oleh Tuhan. Nah, beda dengan Yudas. Ketika dia sadar dia bersalah, maka dia tidak menyesal dan tidak kemudian bertobat, tetapi dia ambil tali dan menggantung diri di atas pohon dan jatuh. Haleluya, mati dia. Nah, saudaraku, penyangkalan itu terjadi atas Tuhan dengan mudahnya, ya, dengan cara mungkin dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan, saudaraku ya. Mungkin kita masih bisa menyanyi, memuji Tuhan, masih bisa berdoa kepada Tuhan, ya dengan suara kita memuliakan, kita tidak menyangkal dia, tetapi seringkali terjadi dengan perbuatan kita menyangkal dia. Ya. Nah, kita perhatikan di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah. Dengan Petrus ya, aku tidak kenal orang itu kok. Nah, tetapi mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, dengan tindakan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan mereka durhaka dan mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudaraku, penyangkalan terjadi. Hanya karena ditanya saja Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, Petrus sudah menyangkal. Nah, seringkali juga kita, saudaraku, hanya kebutuhan hidup saja. Seringkali kita menyangkal Tuhan dengan segala tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita tidak berani mengambil resiko, sama seperti Thomas. Dia berani mengambil resiko. Ya pun kita mati bersama-sama. Ayo kita pergi bersama dengan Tuhan. Yang penting kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak menyangkal itu. Haleluya. Nah, setelah yang kedua, Thomas ini sebagai seorang murid tidak hanya puas menjadi seorang pelajar saja, yang murid kan pelajar ya, belajar kepada gurunya, tetapi dia ingin berusaha memahami, mengerti tentang kebenaran. Itu luar biasa. Haleluya. Nah, kita perhatikan, dia tidak sekedar puas karena dia hanya seorang murid. Dan memang Thomas ini adalah murid, ya, dan murid yang dipilih oleh Tuhan sendiri, ya, 12 murid yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kepada mereka itu kuasa supaya untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Luar biasa. Seorang murid dibekali oleh gurunya dengan kuasa yang sedemikian rupa. Ya. Dan inilah murid-murid itu. Ya, 12 murid itu. Yang pertama adalah Simon yang disebut Petrus. Kemudian Andreas, saudaranya Petrus, dan Yakobus anak Zebedius,
Dan Yohanes ini adalah saudaranya, terus Filipus dan Bartolomeus. Kemudian ada Thomas di situ. Jadi Thomas ini termasuk murid dari Tuhan. Ya. Dan Matius pemungut cukai, dan juga Yakobus anak Alfeus, dan Thaddeus, Simon yang orang Selot itu, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini 12 murid. Ternyata Thomas itu adalah murid, ya, yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dari sekian banyak 12 murid yang dipilih, ya, tidak banyak, 12. Nah, tapi saudaraku yang kekasih, dia tidak puas hanya sebagai seorang murid yang hanya duduk mendengar, ya, ada di bangku kalau di perkuliahan. Thomas tidak. Dia tidak puas, ya. Nah, saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Dia tidak puas hanya sebagai seorang murid, tapi dia ingin memahami kebenaran itu. Ya. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku juga." Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Ya. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu bahwa di sana nggak ada tempat tinggal. Tapi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow. Saudaraku, Tuhan akan naik ke surga dan kemudian Dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, membawaku ke tempatku dengan satu tujuan, supaya di tempat di mana aku berada, engkau pun juga berada. Wow, janji Tuhan luar biasa, saudaraku. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan manusia. Sejak di Taman Eden, Allah ingin selalu bergaul bersama-sama dengan manusia. Hanya saja manusia itu sendiri yang melangkah keluar. Ya, haleluya, dengan tidak menurut kebenaran firman Allah. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, supaya di mana aku ada, engkau pun juga ada di sana. Nah, perhatikan Thomas. Bersama dengan murid-murid yang lain, dia mendengar kebenaran itu. Ya, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, dan kemana aku pergi, ya, kamu tahu jalannya ke situ, Mbak. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Saudara, semua diam. Tapi Thomas mulai meredup. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini saudara, dia tidak hanya mendengar saja, ya, tapi dia ingin memahami jalan yang mana yang harus aku lewati, aku tempuh. Yang lain diam. Tapi Thomas ingin mengetahui kebenaran itu. Tuhan, aku nggak tahu kemana engkau pergi. Terus bagaimana aku tahu jalannya? Nah, karena pertanyaan dari Thomas inilah muncul jawaban dari Tuhan yang sangat dasar, sehingga menjadi pegangan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melewati jalan yang benar. Itulah aku, kata Tuhan. Akulah jalannya. Tuhan, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana aku tahu jalannya? Tuhan jawab, akulah jalannya. Hanya dengan percaya kepada Yesus, maka kita sampai di tempat kediaman yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan. Hanya di dalam Yesuslah jaminan. Dan ini muncul dari kalimat ini dari Tuhan berdasarkan pertanyaan daripada si Thomas.
Aku nggak tahu jalan. Ya, saudara, tapi Tuhan menunjukkan jalannya. Jalan ke surga, jalan ke rumah Bapa hanya lewat Yesus Kristus. Luar biasa. Thomas luar biasa yang perlu dicontoh. Ya, nah, saudaraku, kalau kita ngerti jalan dan kalau kita memahami kebenaran, maka kita tidak akan pernah diombang-ambingkan ya oleh ajaran-ajaran yang lain. Terus saudaraku ya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Kalau kita memahami kebenaran, kita tidak lagi, bukan lagi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran menjelang kedatangan Tuhan ini. Ya. Tetapi dikatakan oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati saudara. Ya. Hati-hati mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Allah. Ya, karena kadang-kadang pemberita firman Allah itu punya tendensi, punya kepentingan. Hati-hati saudara ya. Suatu beribadahlah di tempat di mana saudara bisa menikmati kebenaran dengan sebenar-benarnya tanpa rekayasa manusia. So kalau tidak, kita kan diombang-ambingkan. Dan kalau kita tidak belajar memahami kebenaran, kita akan sama seperti anak-anak rohani kita. Gampang sekali hanyut, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang palsu. Hati-hati saudara, ya. Nah, tetapi mari kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah mana? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan rohani kita harus mengarah sampai kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Ya, saudara, pertumbuhan rohani kita akan membawa kita makin dekat dan datang kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Ya, mari kita dalami kebenaran sama seperti Thomas. Ketika dia sudah mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalannya? Nah, kalau Tuhan jawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Thomas bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan teladan. Saudaraku, seorang tidak hanya puas karena dia seorang murid saja, tetapi seorang yang mau belajar tentang kebenaran firman Allah dan belajar dari gurunya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, yang ketiga, Thomas ini adalah seorang yang waspada dalam mendengar berita, dalam mendengar kesaksian. Dia sangat waspada, hati-hati, ya. Nah, perhatikan, dia tidak mudah percaya akan kesaksian-kesaksian. Nah, oh, aku tidak percaya, aku tidak gampang percaya, katanya. Ya, nah seperti yang dari awal tadi kita baca bahwa Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang. Ya. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Yesus. Kami telah melihat Yesus, luar biasa. Nah, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas pada tangannya, bekas paku itu, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku di lambungnya yang tertikam itu, sekali-kali aku tidak percaya. Wow. Dia tidak gampang terima kesaksian, dia tidak gampang terima berita begitu saja. Dia membutuhkan satu bukti. No. Apa sekarang kita juga butuh bukti? Tunggu dulu, saudara. Kenapa dia butuh bukti itu? Ya, haleluya. Nah, karena dia sebagai seorang murid berpegang kepada ajaran Kristus. Ini sebabnya dia tidak gampang percaya. Ya,
Tidak akan mempercaya berita-berita. Sebab apa? Dia berpegang kepada ajaran Kristus. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5, Tuhan Yesus pernah berkata begini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu ya. Hati-hati, waspada. Kenapa? Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang dipegang. Dia ingat ajaran Tuhan bahwa akan ada orang yang datang dengan namaku, ya. Dan kemudian dalam Matius pasal 24 ayat 23 sampai 25, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Aku telah melihat Tuhan. Tunggu dulu, aku tidak percaya. Padahal 10 murid ya bersaksi, aku telah melihat Tuhan. Tunggu dulu, aku tidak percaya. Kenapa? Dia berpegang kepada ajaran Tuhan. Hati-hati ya, karena ada Mesias-Mesias yang palsu yang datang dengan namaku. Hati-hati ya. Sebab Mesias-Mesias palsu itu dan nabi-nabi palsu itu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ya, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tidak orang-orang pilihan, 12 murid itu dipilih. Ya, kalau sampai tidak hati-hati, tidak waspada, dia akan hancur oleh permainan dan kelicikan Kristus palsu. Kenapa dia tidak gampang percaya, saudara? Aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat bukti. Kenapa? Tuhan Yesus itu punya tanda. Setelah kematiannya, dia punya tanda. Tangannya ada tanda di paku, dan lambungnya ada tanda di tigang. Aku kenal Tuhan Yesus, tangannya ada tandaku kenal. Haleluya. Aku kenal Yesus, kata si Thomas. Ya, nggak gampang-gampang aku percaya. Boleh saja kamu cerita, tapi tunggu dulu sebelum aku membuktikan diri. Ya, kenapa dia berani mengatakan demikian? Nah, saudaraku, karena dia berpegang kepada ajaran Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, camkan ya, camkan. Benar-benar tanamkan di hatimu. Aku sudah mengatakan itu terlebih dahulu kepadamu. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Hati saudara, ya. Kenapa dia minta tanda? Karena dia tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dan belum naik ke surga. Jadi kalau dia belum naik ke surga, dia masih berada di muka bumi untuk bertemu dengan murid-muridnya. Dia inginkan satu bukti bahwa dia itu hidup benar-benar ada. Dan nanti kalau sudah kenaikannya ke surga, tentu kita tidak akan pernah bisa melihat secara fisik lagi. Tapi selagi dia masih ada di bumi, aku tidak percaya. Karena Tuhanku punya tanda sebelum aku melihat tanda itu, membuktikan tanda itu, aku tidak percaya. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan Yesus kemudian datang dan tidak menegur kepada Thomas, tetapi malahan meneguhkan Thomas. Luar biasa. Jadi menurut pandangan dari Yesus sendiri, Thomas itu tidak salah. Sebab itu tidak ditegur, saudara. Ya, haleluya. Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, sekarang terjadi persekutuan yang komplit lagi, ya. Haleluya. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, damai sejahtera kamu. Di mana kehadiran Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Amin. Ya,
Kalau hidup itu tidak memberikan tempat kepada Tuhan di dalam hidup kita, jangan harap damai sejahtera itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang ada adalah kekesalan, sakit hati, kemarahan, susah, dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kalau kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita, damai sejahtera lah. Amin. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Ya, damai sejahtera kamu. Dan kemudian dia berpaling kepada Thomas, ya, dan berkata, Thomas, nah sekarang taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ya, dan ulurkan tanganmu dan tunjukkanlah ke dalam lambungku. Nih lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, ya, melainkan percayalah. Wow. Diteguhkan sekarang si Thomas. Bukan dimarahi, bukan ditegur, tapi dikatakan, Thomas, nih, ya, untuk sebagai bukti karena kamu ingin tahu kebenarannya. Nih, sekarang tunjukkan tanganmu, baik ke tangan maupun ke lambung. Luar biasa. Saudara, ternyata Thomas adalah sosok murid yang sangat luar biasa dan bisa dijadikan panutan, jadikan contoh. Nah, perhatikan dampak peneguhan dari Tuhan kepada Thomas ini. Dia semakin tahu siapa Tuhannya. Thomas, nah inilah aku. Ayo tunjukkan tanganmu ke tanganku dan tunjukkan ke lambungku, ya. Dan percayalah. Jangan tidak percaya lagi, ya. Oh, saudara, luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika Thomas mendengar suara Tuhan ini? Dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia tahu sekarang bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan dia percaya. Dan dia berpegang kepada kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Hati-hati, ya, waspada. Jangan gampang percaya ada Kristus, ada Mesias palsu. Tetapi sekarang dia tahu sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit karena dia sudah dibuktikan, ya, oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan sudah meneguhkan keyakinannya. Amin. Saudara yang dikasih, ya, memang kita sekarang tidak bisa contoh seperti Thomas untuk bisa melihat tangan dan lambungnya Tuhan karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tunggu nanti kedatangannya kali yang kedua. Ya, tapi pada saat itu tidak salah Thomas, karena Tuhan Yesus masih berada di muka bumi. Dia ingin penampakan itu. Dia ingin melihat sendiri dan setelah itu percaya. Ya, dan Tuhan memang berkata, ya, berbahagialah orang yang percaya tapi tanpa melihat. Ya, sekarang kita percaya tanpa melihat, saudara. Tapi pada zamannya Thomas itu harus melihat karena Tuhan Yesus masih ada di muka bumi. Ya. Lalu sekarang kita percaya tanpa melihat, berbahagialah kita meyakini. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita sebagai orang percaya jangan hanya puas asal menjadi muridnya, ya. Oh, bangga bisa rajin ke gereja, setia beribadah, setia menyembah Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, ya. Mari kita lebih maju lagi. Dalami arti pengiringan kita kepada Tuhan supaya kita lebih berkenan kepadanya. Amin. Ya, mari kita hidup berusaha untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Kami bisa memahami sekarang betapa hidup ini sesungguhnya tidak hanya cukup kalau kami hanya sudah percaya kepada Tuhan, hanya menjadi murid Tuhan yang setia, tetapi tanpa pemahaman yang benar. Terima kasih Tuhan kalau kami menyadari ini. Maka Tuhan, berilah kami kesempatan untuk bisa berkomitmen sama seperti Thomas, berani mengambil resiko apapun. Haleluya, ketika kami menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan kiranya menolong, memberikan kami pengertian tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin dewasa, tumbuh, tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Dan terlebih dari itu Tuhan,
biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami tidak gampang mendengar berita-berita di sini sana tanpa kami meyakini ya bahwa Tuhan memang benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami tahu sekarang jalannya untuk kami mendapatkan kehidupan yang kekal di rumah Bapa, hanya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.